Mari jemaat Tuhan membaca bersama dengan saya bergantian sampai dengan ayat yang ke-13. Jemaat yang ada di rumah dan jemaat yang sementara di dalam gereja, mari kita bersuara, kita membaca bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, jemaat akan membacakan ayat yang genap sampai dengan ayat yang ke-12, dan ayat 13 kita bacakan bersama-sama. Diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Orang yang Lemah dan Orang yang Kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga telah mencari kesenangannya, tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-13, 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi ini. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Kita bersyukur sesuai dengan tahun gereja, khususnya di KGPM, hari ini sudah memasuki minggu sengsara. Minggu pertama, minggu sengsara yang bersama-sama, hari kemenangan akan dosa dan maut yang kita kenal dengan Paskah. Firman Tuhan di pagi ini saya memberikan judul kembali bagian ini, kepedulian dalam tubuh Kristus. Kalau jemaat mengingat kembali, kurang lebih juga setahun yang lalu, bagian ini sudah dikotbahkan dan ada di FHK juga. Kebetulan yang mengkhotbahkan saya sendiri di sini. Dan saya coba melihat dari aspek yang lain yang disoroti kali ini, berhubungan dengan kepedulian dalam tubuh Kristus. Kepedulian adalah sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Orang-orang peduli adalah mereka yang terpanggil melakukan sesuatu dalam rangka memberi inspirasi, perubahan, kebaikan kepada lingkungan di sekitarnya. Saya memberikan
satu yang perlu kita perhatikan bersama-sama berhubungan dengan kepedulian. Sepertinya ini adalah sesuatu yang dipraktekkan secara konsisten di dalam kehidupan dunia. Tetapi di dalam konteks kita di pasal 15 atau dari pasal, hal ini sudah disebutkan dari pasal yang ke-14 sampai pasal yang ke-15 ini, yang dimaksudkan sesama kita di sini adalah sesama orang percaya atau sesama jemaat Tuhan atau sesama anggota dalam tubuh Kristus. Jadi sekali lagi kita baca konteksnya dari pasal 14, ini yang dimaksudkan bagaimana kita mengasihi sesama jemaat Tuhan, sesama orang percaya, atau kalau kita persempit lagi di dalam tubuh Kristus atau di dalam gereja lokal, sesama anggota jemaat KGPM Paulus Ciputat. Orang-orang percaya yang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamatnya akan siap hidup di dalam tubuh Kristus. Sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamatnya akan siap hidup di dalam tubuh Kristus, akan siap hidup di dalam komunitas KGPM Paulus Ciputat. Realitasnya adalah realitas perbedaan dalam tubuh Kristus, menjadi peluang untuk penilaian kualitas identitas diri dan mengembangkan kepedulian. Sekali lagi, realitasnya atau kenyataannya ada perbedaan di dalam jemaat. Sehingga Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bagian ini, orang yang kuat dan orang yang lemah dan orang yang kuat. Khususnya di dalam gereja atau di dalam jemaat. Kepedulian dalam jemaat terwujud dalam kasih Kristus. Hanya ini kata kuncinya. Perbedaan, realitas perbedaan di dalam komunitas kita, di dalam tubuh Kristus, di dalam jemaat dapat terwujud hanya dalam kasih Kristus. Sudah dibahas sebelumnya, pasal 13. Kalau saya lupa ingat, yang mengkhotbahkan adalah Pak Christian Lawrence Haritonan. Pasal 13 kita sudah ikuti pembacaan itu, dan di doa fajar itu diulas lagi oleh Ibu Gembala minggu yang lalu. Pertanyaannya, apakah alasan-alasannya bahwa kepedulian dalam jemaat terwujud dalam kasih Kristus? Alasannya apa? Bahwa kepedulian dalam jemaat terwujud di dalam kasih Kristus. Alasan yang pertama, mari kita lihat dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Karena kita rela berkorban dalam kasih Kristus, terwujud dalam kasih Kristus. Karena apa? Alasannya apa? Terwujud di dalam kasih Kristus. Di dalam kasih Kristus kita rela berkorban, atau yang kita korbankan di dalam kebersamaan kita di dalam jemaat, di dalam tubuh Kristus, itu karena kasih Kristus. Kita rela berkorban dalam Kristus. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya? Atau apa indikatornya? Sehingga saya katakan, saya rela berkorban dalam Kristus. Kepedulian akan terwujud di dalam kasih Kristus. Kepedulian dalam jemaat terwujud dalam kasih Kristus. Apa indikatornya? Bagaimana caranya kita
rela berkorban di dalam Kristus. Yang pertama, ada pada ayat yang pertama. Cara yang pertama atau indikator yang pertama adalah bersabar. Disebutkan pada ayat yang pertama. Saya bacakan dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Kita yang sungguh-sungguh yakin akan apa yang kita percayai, haruslah bersabar terhadap keberatan-keberatan orang yang lemah keyakinannya. Janganlah kita mau menyenangkan diri kita sendiri saja. Haruslah bersabar. Kepedulian dalam tubuh Kristus. Kita diperhadapkan pada realitas perbedaan di dalam tubuh Kristus, di dalam jemaat. Sudah disebutkan pada ayat pertama dalam versi Indonesia Terjemahan Baru, disebutkan begini. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Tidak sedang membenturkan, mengkontraskan antara orang yang kuat dan orang yang lemah di sini. Tetapi sekali lagi realitas perbedaan di dalam jemaat, di dalam tubuh Kristus itu tidak terelakkan. Di dalam konteks ini sekali lagi, penyebutan yang kuat dan wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dilatar belakangi oleh keberadaan gereja yang pada awalnya terdiri dari orang-orang percaya yang berlatar belakang Yahudi dan orang-orang percaya berlatar belakang non-Yahudi. Orang-orang percaya tidak terkecuali orang-orang percaya yang bukan Yahudi pun mengalami hal yang sama. Dan orang-orang yang berlatar belakang Yahudi pun mengalami hal yang sama. Dalam hal apa sehingga disebut kuat dan dalam hal apa disebut lemah? Pertanyaan ini pun kita perlu jawab sehingga kita tahu realitas perbedaan ada di mana. Yang disebut kuat itu lebih tepat terjemahannya ada di bahasa Indonesia sehari-hari. Kita yang sungguh-sungguh yakin akan apa yang kita percayai. Yang disebut orang kuat di sini adalah orang yang mempunyai iman yang sungguh-sungguh. Bukan berarti ada orang yang punya iman yang tidak sungguh-sungguh. Bukan itu maksudnya. Tetapi di sini kenyataannya ternyata ada orang percaya yang sudah menyatakan diri bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi di dalam realitasnya dia tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan secara total di dalam hidupnya. Dia mengatakan dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, tetapi dia masih menjalankan kehidupannya yang mempercayai Allah yang lain. Masih menjalankan kebiasaan lamanya. Masih menjalankan perintah-perintah agamanya yang dulu. Yang sangat kelihatan dibenturkan dari pasal 13 adalah orang-orang yang menjalankan hukum Taurat. Atau dari kalangan Yudaisme. Tapi seperti yang saya katakan tadi, tidak menutup kemungkinan juga bagi orang-orang yang berlatar belakang non-Yahudi. Yang sudah percaya kepada Tuhan, tetapi masih mengandalkan kebiasaan lamanya, masih mengakui filsafat-filsafat dunianya, dan menjalankan kebiasaannya yang dulu. Kita yang sungguh-sungguh yakin akan apa yang kita percayai, diterjemahkan di sini di dalam Indonesia Terjemahan Baru, kita yang kuat. Kita yang kuat adalah orang-orang yang sungguh-sungguh yakin akan apa yang kita percayai. Berpegang teguh kepada apa yang kita percayai. Apa yang kita percayai? Disebutkan lagi di sini. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang lain yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa membebaskan kita dari kutukan, yang bisa menghindarkan kita dari semua malapetaka. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Sungguh-sungguh percaya
Kita akan diberdekakan dari segala perhambaan dosa dan segala keterikatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Ini perjalanan minggu sengsara. Mengingatkan kembali kita bahwa karya keselamatan Yesus Kristus itu menjadikan segala kutukan yang menekan kita, segala dosa yang menghimpit orang itu menjadi terlepas. Kita harus sungguh-sungguh percaya. Dan disebutkan di sini kita yang sungguh-sungguh percaya, atau Paulus sebut kita yang kuat wajib atau seharusnya menanggung, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kita yang kuat, kita yang sungguh-sungguh yakin akan apa yang kita percayai, haruslah bersabar, rela berkorban, bersabar. Realitas perbedaan itu ada. Kita bagaimana mengembangkan kepedulian di dalam jemaat. Kita harus bersabar, rela berkorban dalam Kristus. Caranya bagaimana kita rela berkorban dalam Kristus? Kita harus bersabar, atau di dalam terjemahan Indonesia terjemahan baru, kita harus menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kita harus bersabar, jangan buru-buru kita menjadikan mereka, mencap mereka tidak beriman, tidak percaya, tidak rohani. Di dalam tubuh Kristus, sekali lagi, kita harus terus-menerus bersabar. Seharusnya disebutkan di sini, kita menanggung, kita bersabar terhadap jemaat yang kelemahannya itu sangat kuat. Bersabar. Sekali lagi, dalam pemahaman kita di sini, kenapa ada jemaat-jemaat kita yang kelihatannya lemah? Kenapa mudah sekali mereka dipengaruhi oleh kepercayaan, oleh sistem di sekitar mereka? Satu hal yang penting adalah kebergantungan, kemampuan untuk memahami kebenaran, dan itu dipengaruhi oleh firman Tuhan yang dipahami secara akurat. Perbedaan pemahaman terhadap firman Tuhan itu pun sekali lagi di dalam era modern sekarang ini sudah tidak dapat dibendung lagi. Antara satu jemaat dengan jemaat yang lain, antara satu sinode dengan sinode yang lain, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, itu menjadi tantangan tersendiri bagi gereja. Perbedaan pemahaman tentang kebenaran mengakibatkan banyak orang percaya, orang Kristen yang dikategorikan oleh Paulus sebagai orang-orang yang lemah. Orang yang lemah keyakinannya. Pemahaman terhadap kebenaran menjadi berbeda, atau kualitas pemberitaan firman yang disampaikan mengakibatkan sadar atau tidak sadar, orang-orang Kristen atau jemaat-jemaat kita yang tidak termotivasi belajar firman Tuhan akan ada pada suatu situasi dikelompokkan sebagai orang-orang yang lemah. Mudah dipengaruhi, mudah mengikuti pengajaran-pengajaran di sekitarnya. Dia tidak punya daya tahan untuk melawan, untuk menghindar dari keyakinan-keyakinan yang diajarkan oleh media. Sekali lagi, awal dunia sekarang, gereja tidak bisa membendung media itu sampai ke pelosok-pelosok. Media sosial, bahkan pun dengan media-media mainstream sekarang yang sudah
dapat diakses oleh semua orang, oleh semua kalangan. Dan siapa yang menggunakan media secara efektif, dialah yang akan sampai pada orang-orang yang menggunakan itu. Oleh karena itu, tidak salah kalau kita menggunakan media dalam pelayanan. Khususnya kita sudah mulai ada doa fajar, walaupun seminggu baru 2 kali. Atau ibadah-ibadah kita disiarkan secara hybrid. Ada yang on-site, yang langsung duduk datang di sini. Dan ada yang mengikuti secara virtual, secara online, di rumah masing-masing. Dan bahkan berkendara, ada di jalan, dimanapun, bisa mengakses. Dan kita tidak mau jemaat-jemaat kita kehilangan kesempatan ini. Bersabar. Kata-kata ini adalah kata-kata yang gampang diucapkan, mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Bersabar. Siapa yang bisa bersabar? Oh, di antara kita, untung Pak Lawrence tidak ada begini. Kalau dia mengikuti secara virtual. Orang Medan namanya sudah sabar. Gitu ya. Tapi tidak menjadi jaminan dia orang yang sabar. Sabar. Salah satu indikator yang harus ada pada seorang gembala. Sabar. Saya mungkin masih harus banyak belajar dengan sabar. Saya sering mendengar kata-kata sabar. Kalau ada si referee di sini, sabar. Gitu. Apa-apa, sabar. Ya kita nggak bisa melawan. Kalau dia udah bilang sabar, ya kita yang berkata sabar harus mendengar kata-kata dia. Kalau dia udah bilang sabar. Sulit kalau ada satu tindakan di mana kita harus bersabar. Belajar bersabar. Apalagi ada perbedaan yang signifikan antara satu strata ke strata yang lain. Seharusnya kita satu tubuh Kristus. Kita tidak ada pengelompokan satu dengan yang lain. Tetapi kenapa ada perbedaan? Sabar. Kita harus sabar. Saya harus belajar sabar. Dengan jemaat kita yang dikategorikan lemah. Kurang yakin dengan keyakinannya, atau di dalam bahasa lebih keren itu namanya sinkritis, mencampur adukan semua keyakinan di dalam satu keyakinan, semua kebenaran mau diambil dia sehingga kebenaran yang sesungguhnya yang dia pegang itu sudah tidak kelihatan. Kebenaran yang harus kita pegang, yang harus ada pada kita harus meyakini bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi kita. Terus-menerus kita gumuli itu, sehingga kita tidak mudah dipengaruhi oleh informasi apapun, oleh media apapun, kiri kanan ke belakang, atas bawah. Mungkin sekarang itu media menguasai kita. Kita sembarangan mengakses media sehingga kita bingung. Kita ini jemaat siapa? Jemaat GPM Paulus Ciputat atau jemaat YouTube? Jemaat banyak sekali di luar sana. Tetapi di dalam tubuh Kristus ada kepedulian yang signifikan. Yang kuat menanggung yang lemah. Yang sungguh-sungguh percaya, bersabar dengan mereka yang masih terpengaruh dengan keberadaan dunia. Tetapi sekali lagi, bukan hanya unsur bersabarnya di sini. Kita harus mencari solusi supaya orang-orang yang terpengaruh dengan media-media itu tidak dicengkram oleh media-media itu. Solusinya bagaimana? Kita sudah menggunakan sarana media dengan live streaming di YouTube dan di Facebook. Mudah-mudahan kita akan melebar menggunakan sarana yang lain dengan YouTube dan seterusnya, media-media yang kita pakai untuk memberkati jemaat kita, tapi akan mempengaruhi orang yang menggunakan sarana itu. Bersabar. Bersabar terhadap keberatan-keberatan orang yang lemah keyakinannya. Kita harus bersabar. Itu rela berkorban dalam Kristus. Bersabar. Yang kedua, cara yang kedua atau bukti yang kedua, rela berkorban dalam Kristus adalah merendahkan diri
ayat 2 dan ayat yang ketiga. Saya baca lagi dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Sebaliknya, kita masing-masing harus menyenangkan hati sesama saudara kita untuk kebaikannya, supaya keyakinannya bertambah kuat. Ayat berikutnya. Sebab Kristus pun tidak memikirkan kesenangan dirinya sendiri. Di dalam Alkitab tertulis begini, segala celaan yang ditujukan kepadamu telah jatuh ke atasku. Merendahkan diri. Hal yang pertama, orang yang rela berkorban adalah orang yang bersabar. Orang yang menanggung kelemahan orang lain. Atau juga diterjemahkan dalam terjemahan yang lain, bukan hanya menanggung, melahirkan orang-orang yang lemah itu menjadi kuat. Atau dalam terjemahan bahasa Inggris ini, menjadi orang-orang yang capable. Orang-orang Kristen, namanya Kristen, orang percaya seharusnya cocok sesuai dengan namanya. Itu namanya capable. Cocok sesuai. Menjadikan orang-orang yang lemah itu menjadi capable. Menjadi orang-orang yang benar-benar percaya, dan ketika dikenakan nama percaya kepadanya, dikenakan nama Kristus kepadanya, dia menjadi capable. Merendahkan diri. Kita harus rela berkorban. Itu cara yang pertama. Alasan yang pertama, kita harus bersabar. Bersabarlah. Yang kedua, kita harus merendahkan diri. Tidak mudah sekali lagi dalam konteks seperti ini. Kita yang dianggap sebagai orang yang percaya, yang sungguh-sungguh percaya, kemudian bertemu dengan jemaat sesama jemaat yang sebenarnya lemah, keyakinan-keyakinannya begitu lemah. Kita harus bersabar. Bersabar, merendahkan diri. Sudah digambarkan di sini, sebab Kristus pun tidak memikirkan kesenangan dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan kesenangannya sendiri. Dia menyenangkan orang-orang percaya dengan kebaikannya, dengan karyanya. Kristus tidak memikirkan kesenangan dirinya sendiri, merendahkan diri. Sabar. Yang kedua, merendahkan diri, rela berkorban dalam Kristus. Merendahkan diri. Bagaimana caranya? Sudah dijelaskan di sini. Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kita harus merendahkan diri. Sekali lagi dalam konteks jemaat satu dengan yang lain, ternyata ada perbedaan yang signifikan di dalam jemaat ini, dalam konteks tubuh Kristus, di dalam jemaat, atau di dalam konteks ini, di dalam KGPM Paulus Ciputat, satu dengan yang lain, ada perbedaan yang signifikan. Ada yang sungguh-sungguh percaya, seperti kalau orang lari, sprint, ada yang cepat sekali larinya, ada yang terseok-seok di dalam gelanggang pertandingan itu. Sabar, merendahkan diri. Kita harus sabar dengan jemaat kita yang lain. Ini khotbah ditujukan untuk diri saya. Sabar. Kata-kata Reverly itu membuat saya pusing 7 kali. Kalau sudah bertemu dengan dia, kata-kata pertama yang dia keluarkan, sabar. Sebenarnya kita sudah nggak sabar. Dia selalu mengulang-ulang kata itu. Sabar. Apa maksudnya kata sabar itu? Kita sudah butuh, kita harus mengerjakan yang lain. Dia masih menggunakannya. Dia masih ada di situ. Kita harus sabar. Dalam konteks berjemaat, yang kuat harus sabar. Tetap itu realitas di dalam gereja. Kalau kita kepingin tidak ada perbedaan di dalam gereja, pergilah ke sekolah teologi. Gitu, di sana dididik untuk menjadi teolog, sama kemampuannya, dibuat sedemikian rupa supaya kemampuannya, pengetahuannya menjadi seragam. Tapi dalam gereja sekali lagi, itu tidak bisa dipaksakan seperti itu. Kita harus sabar.
Kita punya banyak cara untuk sampai ke situ, tapi sekali lagi, sabar. Ini di dalam gereja. Dalam gereja kita hanya menggunakan kesempatan. Kalau ada indikasi jemaat kepingin, ya kita lakukan. Kalau ada jemaat butuh, kita berikan. Sabar, menunggu waktu yang tepat. Tidak perlu kita paksakan. Kalau kita paksakan, nanti hasilnya tidak baik. Yang kedua, merendahkan diri. Yang kuat, yang kepercayaannya teguh. Kita harus merendahkan diri terhadap yang lemah. Dan realitasnya seperti itu. Biasanya indikasinya orang yang lemah kelihatannya kuat. Biasanya indikasinya tidak di sini tapi tempat lain banyak. Biasanya yang lemah itu tinggi hati. Membuat kita kadang-kadang bergumul dengan orang-orang seperti itu. Tapi meneladani Kristus dalam rela berkorban, kita harus merendahkan diri, sabar. Merendahkan diri. Tetapi semakin kita dipencet, kita kepingin balas juga, mungkin begitu. Orang yang lemah, tetapi tinggi hatinya. Orang yang lemah, tetapi tidak mau dibantu. Kita terus merendahkan diri. Rela berkorban, terus menerus merendahkan diri. Dalam konteks jemaat, itu dipraktekkan oleh seorang gembala. Yang ketiga, cara yang ketiga, rela berkorban, bersabar, merendahkan diri. Ayat 4 sampai ayat yang ke-6, tabah dan kuat, semua dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Saya kutip. Ayat yang keempat, semua yang tersurat di dalam Alkitab adalah untuk mengajar kita. Sebab pelajaran yang kita terima dari Alkitab menjadikan kita tabah dan kuat. Sehingga kita dapat berharap kepada Allah. Ayat yang kelima. Semoga Allah yang memberikan ketabahan dan penghiburan kepada manusia menolong kalian untuk hidup dengan sehati menurut teladan Kristus Yesus. Paulus mendoakan kita kepingin tabah dan kuat terus menerus, tetapi Paulus doakan supaya kita diberikan ketabahan. Tabah dan kuat, rela berkorban, bukan hanya sekedar bersabar, bukan sekedar merendahkan diri, tetapi di dalam proses itu ada unsur ketabahan, unsur kuat di dalamnya. Supaya kita tidak mudah untuk berbalik menyerang seperti kata-kata saya tadi. Kalau kamu begitu, saya banting kamu. Kata-kata manusia. Tabah. Jemaat juga boleh mengingatkan kembali. Tabah ya, kuat ya, harus dilakukan seperti itu. Dalam berbagai konteks pelayanan kita, gembala melakukan hal-hal yang seperti ini. Rela berkorban, tabah dan kuat, terus-menerus tabah dan terus-menerus kuat. Semua yang tertulis dalam Alkitab adalah untuk mengajar kita, sebab pelajaran yang kita terima dari Alkitab menjadikan kita tabah dan kuat, sehingga kita dapat berharap kepada Allah. Rela berkorban. Indikatornya apa? Caranya apa? Caranya bagaimana? Tadi sebutkan ayat yang pertama, bersabar. Yang kedua, merendahkan diri. Yang ketiga, tabah dan kuat. Dengan sehati saudara semua bersama-sama dapat memuji Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Tabah dan kuat. Akhirnya kita melihat di sana, kita bersama-sama dapat memuji Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Indah di dalam gereja memuji Tuhan bersama-sama karena kita ada di dalam satu proses yang sama. Kita melihat proses-proses yang terus berjalan sehingga kata Paulus, kita bersyukur bisa memuji Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Alasan yang kedua, bahwa kepedulian dalam jemaat terwujud di dalam kasih Kristus. Tadi yang pertama, alasan pertama, karena kita rela berkorban dalam Kristus.
Alasan yang kedua, pada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9a. Karena kita siap melayani Allah. Caranya bagaimana? Atau apa indikatornya? Kita siap melayani Allah. Alasan yang kedua, pada ayat yang ke-7. Caranya adalah melayani dengan sukacita. Ayat yang ke-7, saya bacakan lagi. Versi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Sebab itu hendaklah saudara-saudara menerima satu sama lain dengan sukacita. Sama seperti Kristus juga menerima kalian untuk memuliakan Allah, melayani dengan sukacita. Kita siap melayani Allah, caranya bagaimana? Melayani dengan sukacita. Sukacita di dalam melayani bisa diputar. Melayani dengan sukacita, sukacita dalam melayani, itu dia. Melayani Allah, siap melayani Allah. Ada sukacita, dikerjakan dengan sukacita. Dalam hal kesiapan kita melayani Allah, dalam hal kepedulian dalam jemaat yang terrealisasi dalam kasih Kristus, melayani dengan sukacita. Yang kedua, ada pada ayat 8 sampai ayat 9a. Melayani dengan kemurahan hati Allah. Saya bacakan lagi. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat yang ke-8. Sebab ingatlah bahwa Kristus sudah melayani orang Yahudi untuk menunjukkan bahwa Allah setia dalam memenuhi janji-janjinya kepada nenek moyang kita. Ayat yang ke-9a. Yesus juga membuat bangsa-bangsa lain memuliakan Allah karena kebaikan hatinya kepada mereka. Melayani dengan kemurahan Allah, melayani dengan kebaikan. Tidak ada embel-embel yang lain dalam hal melayani. Dalam hal melayani yang kita kedepankan adalah kemurahan hati Allah, kebaikan hati Allah. Disebutkan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, di dalam hal kesiapan melayani Allah, kita harus melayani dengan sukacita, ayat yang ke-7. Yang kedua, melayani dengan kemurahan hati Allah. Kalau ada orang bilang orang percaya itu murah hati, itu normal. Kalau ada orang bilang orang percaya tidak murah hati, itu tidak normal. Maksudnya itu orang-orang yang masih lemah imannya kepada Tuhan. Dalam hal kemurahan kebaikan hati yang dimiliki oleh orang percaya itu ditunjukkan orang-orang yang benar-benar percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kemurahan hatinya berlimpah-limpah di dalam melayani Tuhan. Kedepankan kemurahan hati Allah. Kedepankan kebaikan hati Allah. Kita melayani, tidak sedang melayani manusia. Kita yang adalah manusia, mau melayani seperti Kristus melayani. Kita gunakan apa dalam melayani? Kemurahan hati Allah. Kebaikan hati Allah. Kalau ini dikedepankan dalam hal kesiapan melayani Tuhan, sekali lagi tidak ada pintu yang tertutup rapat. Tidak ada tembok yang terlalu tinggi dan terlalu tebal. Dalam hal kemurahan hati Allah. Sekali lagi, kepedulian dalam jemaat. Saya sangat kecewa sekali kalau mendengar ada gereja yang sepertinya rasa peduli itu sudah mati. Di dalam gereja tidak ada kepedulian satu dengan yang lain. Di dalam gereja itu saling gontok-gontokan. Gontok-gontokan antara siapa dan siapa. Kalau diidentikan gontok-gontokan antara jemaat yang lemah dan jemaat yang lemah, bagi saya itu normal dan wajar. Tetapi ini kalau gontok-gontokan antara sesama pemimpin dalam gereja, itu tidak normal, tidak wajar. Sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang lemah itu. Yang kuat, yang benar-benar percaya, siap melayani dengan kemurahan hati Allah, dengan kebaikan hati Allah. Bukan dengan keangkuhan. Menyatakan orang lebih rendah dari dia. Menyatakan orang
lebih berdosa daripada dia. Menyatakan yang lain tidak layak. Membuat orang lain itu sepertinya tidak ada damai sejahtera. Melayani dengan kemurahan hati Allah. Melayani dengan kebaikan hati Allah. Ini dia caranya, kesiapan melayani Allah. Melayani dengan sukacita, ayat yang ke-7. Yang kedua, melayani dengan kemurahan hati Allah. Kita bersyukur dalam jemaat kita. Kita melayani dengan kemurahan hati Allah. Melayani dengan kebaikan hati Allah. Bukan keangkuhan saya melayani Tuhan. Bukan kehebatan saya melayani Tuhan. Tapi melayani Tuhan dengan kebaikan hati Allah. Dengan kemurahan hati Allah. Ini sangat kunci, sangat krusial dalam kesiapan kita melayani Tuhan. Kalau tidak ada kebaikan hati Tuhan, lebih baik bubar saja pelayanan kita. Tapi karena ada kemurahan hati Allah di sini, karena ada kebaikan hati Allah di sini, pelayanan kita dikerjakan semuanya. Pasal 14 sampai pasal 15 itu kata kuncinya. Berorientasi kepada kemuliaan Allah. Kalau kita melayani dengan kemurahan Allah, segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu juga dipersembahkan kepada Allah. Bukan kepada egosentris manusia yang lemah itu. Kiranya jemaat KGP Paulus bersyukur dan terus bersyukur kalau kita melayani dengan kemurahan hati Allah. Tidak ada satupun di antara kita yang lebih tinggi, tidak satupun di antara kita yang lebih rendah. Karena di dalam tubuh Kristus kita sama anggota. Kita saling melayani satu dengan yang lain. Kita melihat jemaat kita. Walaupun kadang-kadang kita berpikir jemaat kita baik. Kemudian jemaat gereja yang lain gak baik. Bukan itu masalahnya. Kepedulian dalam tubuh Kristus. Terwujud, terrealisasi dalam kasih Kristus. Apakah ada kepedulian dalam tubuh Kristus? Seharusnya apa? Ada, tetapi kenapa tidak ada? Karena kasih Kristus itu bukan hilang. Kasih Kristus tidak ada di dalam jemaat itu. Kalau kasih Kristus ada di situ, saya sangat yakin jemaat akan mengalami kemajuan dalam Kristus. Alasan yang ketiga, kepedulian dalam tubuh Kristus. Kepedulian dalam jemaat terwujud dalam kasih Kristus. Alasan yang ketiga, karena kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat 9b sampai dengan ayat yang ke-13 disebutkan berulang-ulang kali di situ. Buktinya pada ayat 9b sampai ayat 12. Firman itu hidup dan berkuasa. Firman itu hidup dan berkuasa. Ayat 9b dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Di dalam Alkitab tertulis pula, bergembiralah bersama umat Allah yang terpilih, hai bangsa-bangsa. Bergembiralah bersama umat Allah yang terpilih. Firman Allah disebutkan pada ayat 9b di dalam Alkitab. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Di dalam Alkitab. Firman Allah itu hidup dan berkuasa. Ayat yang ke-10. Ada tertulis beginilah pula. Bergembiralah. Ayat yang ke-10. Minta maaf, ayat 9b. Di dalam Alkitab tertulis begini. Sebab itu aku akan memuji engkau di antara bangsa-bangsa. Aku akan menyanyikan pujian untuk namamu. Ayat yang ke-10. Ada tertulis begini pula. Bergembiralah bersama umat Allah yang terpilih. Hai bangsa-bangsa. Ayat yang ke-11. Dan ini juga. Pujilah Allah hai semua bangsa. Hendaklah semua orang memuji dia. Ayat yang ke-12. Dan ini pula yang dikatakan oleh Yesaya. Dari keturunan Isai akan muncul seorang yang akan memerintah bangsa-bangsa. Kepada dialah bangsa-bangsa itu akan berharap di dalam kasih Kristus.
kepedulian dalam jemaat terwujud, terrealisasi dalam kasih Kristus. Dikonfirmasi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Firman Tuhan itu mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit sekarang ini, kenapa kita kerjakan dengan sungguh-sungguh? Karena kasih Kristus. Kasih Kristus menjadikan orang ada sukacita, bergembira, rindu supaya banyak orang, semakin banyak orang masuk ke dalam pusaran bergembira itu. Firman Tuhan mengkonfirmasi kepada kita bahwa firman itu hidup dan berkuasa. Yang kita kerjakan sekarang bukan keadaan biasa, tetapi keadaan di mana sudah dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Dan firman itu digenapi dalam Kristus. Dan sekarang kita dalam Kristus, di dalam kasih Kristus. Sehingga ada sukacita, ada kegembiraan kita sekarang. Kegembiraan kita sekarang, fellowship kita sekarang, persekutuan kita sekarang bukan persekutuan biasa, tapi persekutuan di dalam kasih Kristus. Kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hidup dan berkuasa. Di ayat yang ke-13 ini ada satu lagi peneguhannya. Firman meneguhkan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Ayat 13 saya bacakan lagi dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Allah adalah tempat kalian berharap. Semoga ia mengisi hatimu dengan segala sukacita dan sejahtera karena kalian percaya kepadanya. Supaya dengan kuasa Roh Allah kalian makin berharap kepadanya. Mengisi hatimu dengan segala sukacita dan sejahtera karena kalian percaya kepadanya. Supaya dengan kuasa Roh Allah kalian makin berharap kepada Allah. Firman meneguhkan kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Hati kita diisi dengan sukacita dan sejahtera. Ada sukacita, ada sejahtera, ada damai sejahtera dalam hidup kita. Kepedulian dalam jemaat hanya terwujud dalam kasih Kristus. Firman Allah hidup dan berkuasa. Yang kita alami sekarang bukan sesuatu yang sepertinya sandiwara dunia. Ada sukacita orang bertepuk tangan. Ada sukacita mukanya berseri-seri. Bukan. Tetapi ini dikerjakan oleh Allah. Sehingga sukacita dan sejahtera itu sifatnya permanen. Dan menjadikan kita berharap kepada Allah. Semakin lagi berani, semakin lagi giat mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Semakin bisa kita menanggung, semakin bisa kita bersabar, semakin bisa kita menghasilkan orang percaya yang lemah menjadi capable, menjadi orang percaya yang akhirnya dia tidak terseret dengan kehidupan dunia, kepercayaan sekitar dia, tetapi percayanya semakin kuat dan teguh. Yang terakhir, marilah kita menjadikan kemuliaan Allah sebagai sasaran pelayanan kita. Kemuliaan Allah, kepedulian dalam tubuh Kristus bukan karena saya, tetapi karena kita sedang melayani Kristus. Apa yang saya kerjakan, apa yang istri saya kerjakan sebagai gembala, apa yang dikerjakan oleh penatua diaken di sini, di KGPM Paulus Ciputat dalam menjalankan pelayanan bukan hanya sekedar karena tanggung jawab, karena predikat sebagai gembala, karena predikat sebagai penatua dan diaken, bukan. Tetapi karena kita benar-benar ada di dalam pusaran, mau menjadikan kemuliaan Allah sebagai sasaran pelayanan kita. Allah dimuliakan di dalam dan melalui hidup kita. Sekali lagi ini mudah diucapkan, sulit dipraktekkan. Kadang-kadang manusia mau instan, mau cepat, mau segala sesuatu berubah dengan cepat, mudah, dan instan. Tetapi sekali lagi, kita berjemaat. Jemaat kita ini bukan hanya dalam hitungan tahun.
kemudian besok sudah tidak ada. Jemaat kita ini bergenerasi-generasi di dalam Tuhan. AGPM Paulus Ciputat bersyukur dan terus bersyukur karena yang kita kerjakan sekarang ini bagian dari tubuh Kristus. Yang saya kerjakan, yang saya tunjukkan bukan semata-mata karena saya, tetapi landasannya